Di suatu tempat yang hancur berantakan, tampaknya ini adalah sebuah dunia, tetapi di dunia lain. Seseorang berdiri memandangi menara tinggi di depannya. Ia berkata, "Sekarang, tingkat ke-9. Adegan berpindah ke keesokan pagi. Sion tampak terheran-heran melihat Hyunwoo, karena Hyunwoo bisa mendapatkan kompensasi berupa uang 110 miliar dan 4 hak kepemilikan Dungeon pemula. Sebagai tambahan kompensasi, Hyunwoo juga mendapatkan orang ini, yaitu wanita yang ia gendong tadi malam. Sion bertanya, "Bagaimana caranya kakak bisa mendapatkan semua itu dari pimpinan Guild Ares yang berkuasa?" Hyunwoo mengatakan dengan santai, "Dia harus kasih, kalau gak mau mampus." Sion masih penasaran, lalu bertanya lagi, "Kenapa kakak bawa orang ini?" sambil menunjuk wanita yang pingsan yang dibawa oleh Hyunwoo tadi malam. Hyunwoo menjawab, "Sebagai sandera, dan juga ada yang ingin aku ketahui." Sion bertanya dengan curiga, "Apa yang ingin kakak ketahui?" Hyunwoo menatapnya sekilas lalu berkata, "Ini urusan pribadiku kok. Gak perlu khawatir." Mendengar jawaban itu, Sion merasa ragu, tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia kemudian pamit untuk keluar. "Hari ini ada sekelompok bos monster yang baru regenerasi, jadi aku mau tangkap semuanya," ujarnya. Hyunwoo hanya melambaikan tangan dan berkata, "Hati-hati." Setelah Sion pergi, Hyunwoo memandangi tato di lengan wanita itu. Tatapan matanya tajam, karena tato itu terlalu mirip dengan topeng tengkoraknya saat ia masih di dalam menara. Namun, ia bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan? Untuk memastikan sesuatu, Hyunwoo mengecek status wanita itu. Nama wanita itu adalah Hongrin, umur 24 tahun. Setelah melihat status tersebut, Hyunwoo merasa tidak ada informasi yang spesial, dan juga tidak pernah merasa memiliki ingatan tentang wanita ini. Hyunwoo berpikir, aku akan menanyakannya langsung kalau dia sudah bangun. Tak lama setelah itu, layar informasi muncul di depan Hyunwoo, memberitahukan bahwa ada climber baru yang mulai mendaki tingkat ke-9. Namun, kurang dari semenit, notifikasi baru muncul lagi, menyatakan bahwa sistem mengundang Hyunwoo yang telah menjadi Guardian resmi. Hyunwoo terkejut, dan seketika ia sudah berada di ruangan AV. Hyunwoo bertanya dengan nada serius, "Kenapa kau memanggilku?" AV menatapnya dan berkata, "Dia sedang kemari." Hyunwoo mengernyit. "Dia? Siapa maksudmu?" tanyanya dengan tatapan curiga. AV menjawab dengan tenang, "Climber selanjutnya." Hyunwoo semakin penasaran. Memangnya dia seperti apa? Dan kapan dia akan datang? Tanyanya. AV menampilkan layar informasi yang sama persis dengan notifikasi yang diterima oleh Hyunwoo sebelumnya. Tanpa basa-basi, Hyunwoo langsung memukul kepala AV dengan keras dan berkata, "Kau sekarang pasti mau bilang kalau gak ada yang bisa kau beritahu selain apa yang ada di layar pemberitahuan." AV sambil memegangi kepalanya mengatakan, "Saya sudah bilang berkali-kali, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Status authority Anda sendiri yang rendah." Hyunwoo yang semakin kesal berkata, "Kalau kau gak tahu Climber seperti apa dan kapan datangnya, terus apa tujuanmu memanggilku tiba-tiba? Mau mengulang informasi yang sama seperti pemberitahuan tadi?" AV menjawab cepat, "Bukan begitu. Saya mengundang Anda karena saya ada permintaan." Hyunwoo masih memasang ekspresi tak percaya. "Permintaan? Apa maksudmu?" AV melanjutkan dengan serius, "Climber kali ini akan lebih sulit dari sebelumnya. Sebelum dia datang, ada sesuatu yang harus segera Anda miliki." Hyunwoo bertanya tanpa basa-basi, "Apa itu?" AV menjawab, "Secepat mungkin, Anda harus memiliki ilmu sihir. Jika tidak, ini akan berbahaya." Hyunwoo tersenyum mengejek dan berkata, "Berbahaya? Berarti Climber kali ini kelas atas, ya?" AV langsung membantah, "Bukan. Jika yang mendaki adalah Climber kelas atas, tidak cukup hanya memiliki ilmu sihir saja. Kedatangan Climber kelas atas setara dengan kiamat dunia." AV menatap Hyunwoo dengan serius dan melanjutkan, "Anda juga tidak akan bisa melawan Climber kelas menengah yang akan segera tiba tanpa memiliki ilmu sihir." Hyunwoo terdiam sejenak, lalu bertanya, "Tidak bisa tahu dia munculnya di mana?"
Atau apakah kali ini akan ada Crevases lagi? Ave menjawab, itu informasi yang tidak bisa saya pastikan. Mungkin saja ada Crevases. Mungkin juga tidak. Kedatangan Klimber akan bergantung pada kekuatan atau misi dari Klimber itu sendiri. Hyunwoo akhirnya mengerti bahwa akan ada Klimber kelas menengah yang akan muncul. Ia mendengus dan berkata, "Dan kau mau memanfaatkanku untuk menghadapi hal yang gak jelas informasinya? Itu kan yang kau mau bilang sekarang." Tangannya terkepal, siap untuk memukul Ave lagi. Ave, yang sudah memegangi kepalanya sejak tadi, berusaha membela diri. "Kenapa Anda selalu marah dan memukul saya? Tidak pernah dengar perkataan orang tua, ya? Kalau kita tidak boleh memukul wanita yang rentan, Anda salah diajar, ya?" katanya dengan kesal. Namun, jawaban Hyunwoo membuat Ave terdiam. Hyunwoo mengatakan, "Aku gak punya orang tua. Mereka sudah meninggal karena kecelakaan waktu aku masih kecil." Ave terdiam dan menunduk. Dengan nada menyesal, ia berkata, "Saya minta maaf. Saya tidak tahu. Saya sudah salah bicara." Namun, Hyunwoo hanya tersenyum kecil dan berkata, "Sudahlah, aku gak terlalu memikirkannya. Jadi kau gak perlu merasa bersalah seperti itu." Ave yang mendengar kata-kata itu hanya terdiam, menatap Hyunwoo dengan ekspresi bingung. Di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Hyunwoo sebenarnya tidak jahat? Di daerah Gwangjin, gedung bertingkat milik Guild Arang, Hyunwoo berlatih sihir yang langsung diajarkan oleh Seo Yeon. Namun, sudah 4 hari berlalu, dan belum ada perkembangan berarti. Seo Yeon merasa frustasi karena sampai saat ini ia belum pernah mendengar ada hunter yang seperti ini. Walaupun Seo Yeon sendiri memiliki kekuatan utama yang terpusat pada sihir, dia sudah membantu semampunya, tapi kekuatan sihir Hyunwoo tetap tidak berkembang. Ini adalah situasi yang belum pernah ia temui sebelumnya. Tak lama kemudian, Sion datang membawa surat untuk Hyunwoo. Ternyata itu adalah surat pemberitahuan bahwa Hyunwoo telah membuat guild. Seo Yeon yang terkejut bertanya, kapan Hyunwoo membuat guild? Hyunwoo menjelaskan bahwa karena ia sudah memiliki Dungeon, ia ingin mencoba berbagai hal baru, dan nama guildnya adalah Guardian. Seo Yeon dan Sion merasa nama itu tidak pantas dengan karakter Hyunwoo. Hyunwoo yang kesal kemudian mengalihkan pembicaraan dan bertanya, "Bagaimana dengan wanita yang aku bawa? Sudah bangun?" Sion menjawab, "Dia masih tidur." Hyunwoo yang khawatir berkata, "Jangan-jangan otaknya sudah mati, ya?" Sion menimpali, "Gak mungkin, kan? Suster bilang cuma shock saja." Hyunwoo menghela napas lega, lalu berkata, "Aku sudah mati-matian berusaha setiap hari, tapi kemampuan sihirku nggak juga muncul. Masalahnya, aku nggak tahu sihir itu rasanya seperti apa." Seo Yeon yang pusing berkata, "Bagaimana kalau kita cari orang yang bisa menanamkan kekuatan sihir ke dirimu?" Sion langsung menduga, itu pasti Yatsumi Nakagawa. Hyunwoo terkejut dan bertanya, "Menanamkan sihir? Maksudnya bagaimana?" Seo Yeon menjelaskan, Yatsumi Nakagawa, ketua guild Izanami dari Jepang. Aku dengar dia punya skill unik, Acupaun. Dia bisa meningkatkan level sihir kepada hunter yang kesulitan menggunakan sihir mereka. Hyunwoo yang senang mendengar itu langsung membuka ponselnya dan mencari biodata Yatsumi Nakagawa. "Kalau begitu, aku harus ke Jepang untuk bertemu dengan dia," katanya, meski merasa hal itu merepotkan. Di tempat lain, di Tokyo, Jepang, terjadi malapetaka akibat kedatangan seorang Klimber. Yatsumi Nakagawa bersama anggotanya berusaha menghalangi Klimber itu, namun mereka terpojok. Yatsumi bertanya kepada Klimber itu, "Kau sebenarnya siapa?" Klimber itu menjawab, "Mungkin ini takdirmu untuk menghindari pedangku, karena itu akan aku jawab. Sebutan yang cocok untukku ada banyak. Beberapa orang memanggilku Klimber, yang lain menyebutku Destroyer, ada juga yang memanggilku Iblis, dan beberapa menyebutku Dewa Petir. Tapi sebutan asliku adalah Pegasus." Sementara itu, Hyunwoo mendapat pemberitahuan bahwa Klimber baru yang mendaki tingkat 9 telah tiba. Hyunwoo langsung memerintahkan Sion untuk segera mengantarnya. Sambil di jalan, Hyunwoo berpikir, "Aku masih belum punya ilmu sihir. Apakah ini akan jadi masalah?" Sion yang mengetahui kebiasaan Hyunwoo yang selalu tiba-tiba berkata, "Kak,
Aku tahu kamu orangnya suka tiba-tiba, tapi kenapa ngajak aku ke Jepang cuma buat menanamkan ilmu sihir aja? Repot banget. Loh. Hyunwoo menjawab, ada urusan lain, jadi sekalian saja. Sion bertanya lagi, tapi, kakak punya paspor nggak? Hyunwoo terkejut. Gimana dong? Namun, ia berpikir, aku harus menangkap Klimber itu. Di ruang rapat asosiasi Hunter cabang Jepang, seorang pria bertanya kepada Yatsumi Nakagawa, bagaimana kau masih bisa hidup, Nakagawa? Aku dengar kau mati setelah bertarung dengan Pegasus kemarin. Aku dengar dari berita. Yatsumi Nakagawa menjawab, berkat artefak saya bisa hidup kembali. Orang itu bertanya lagi, apakah Pegasus itu kuat? Nakagawa menjawab dengan serius, iya. Orang itu melanjutkan, berita mengenai kematianmu, Hunter kelas S teratas, telah tersebar ke seluruh dunia. Karena itu, tidak ada Hunter yang mau membantu kita. Orang yang berdiri di sampingnya menambahkan, kita sudah selesai. Orang itu kemudian berkata dengan kecewa, jika Nakagawa saja bisa gagal, kita bertiga yang levelnya tidak jauh berbeda pun akan berakhir sama. Relawan sudah tidak ada. Para Hunter yang telah dikerahkan semuanya sudah tidak berdaya. Pengorbanan warga sangat besar. Apa kita hanya bisa diam saja dan melihat ini semua terjadi? Namun, saat itu juga, mereka melihat di layar monitor CCTV yang menampilkan keadaan di luar. Di sana, terlihat Hyunwoo sudah tiba di Jepang dan kini berhadapan langsung dengan Pegasus. Hyunwoo dan Pegasus saling bertatapan. Hyunwoo mencoba melihat status dari Pegasus, namun hal itu tidak dapat diketahui. Hyunwoo bertanya-tanya dalam hati, apakah skill ini tidak mempan terhadap Klimber? Lalu, Hyunwoo bertanya kepada Pegasus, konsep Klimber kali ini drama sejarah timur, ya? Pegasus tak menjawab, malah bertanya, siapa kau? Sambil mengangkat pedangnya dan menebas ke arah Hyunwoo. Namun, Hyunwoo sudah mengetahui gerakan itu dan dengan cepat berada di belakang Pegasus. Ia mengepalkan tangannya untuk meninju Pegasus. Tetapi ternyata Pegasus masih bisa dengan mudah menangkis serangan Hyunwoo. Hyunwoo yang kesal berkata, berhenti mengayunkan pedangmu dan jawab aku, sambil menggerutu. Pegasus, dengan siap menyerang, berkata, aku akan jawab, karena kau berhasil menghindari tebasan pedangku. Sambil menyerang, ia mengatakan, aku adalah Pegasus. Pedangnya kembali menebas dengan cepat. Hyunwoo cepat-cepat merunduk untuk menghindari aura tebasan pedang Pegasus. Dalam hati, Hyunwoo berpikir, gesit juga. Tapi serangannya bukan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sekilas terlihat seperti satu serangan, padahal dia mengumpulkan dan melancarkan berbagai macam serangan. Kalau kena, aku bisa terpotong jadi puluhan bagian. Untuk itu, harus kutahan di jarak dekat. Itu akan lebih menguntungkan bagiku. Dengan cepat, Hyunwoo melesat ke depan, mempersempit jarak, dan meninju Pegasus. Ternyata, jarak dekat membuat Hyunwoo unggul, hingga tinju Hyunwoo berhasil menembus pertahanan Pegasus dan mengenai perutnya. Pegasus terbatuk, mengeluarkan darah dari mulutnya. Tanpa memberi celah, Hyunwoo langsung melesat lagi. Pegasus yang terkejut karena seorang Klimber bisa terluka oleh penduduk bumi, mengeluarkan aura petir yang menyambar ke segala arah. Ia berjalan santai dan bertanya kepada Hyunwoo, siapa kau? Pegasus melanjutkan, di tingkatan sebelumnya, dan sebelumnya lagi, belum pernah ada orang yang bisa menandingiku. Di tempat lain, Sion yang berada di lokasi terkejut melihat sesuatu yang tak terduga. Setelah turun dari pesawat terbang, Hyunwoo langsung berlari tanpa mengatakan apa-apa. Sion bertanya-tanya, kenapa Hyunwoo berdiri di sana? Lalu, Sion berkata, jangan-jangan dia sudah tahu kapan Trevases akan muncul. Kembali ke pertarungan antara Hyunwoo dan Pegasus, Hyunwoo terus berlari menghindari serangan-serangan yang tak terduga dari Pegasus. Namun, meskipun begitu, Hyunwoo masih tersenyum. Ia berteriak, ini skill gila lainnya. Pegasus, yang mendengar kata skill, merasa tidak terima jika teknik-tekniknya disebut hanya sebagai skill oleh Hyunwoo. Ia pun berusaha menyerang dengan teknik lainnya. Melihat aura serangan itu, Hyunwoo menyadari bahwa jika ia mundur, jarak antara dirinya dan Pegasus akan semakin jauh. Tanpa ragu,
Hyunwoo memutuskan untuk maju dan melawan serangan itu dengan lebih agresif. Hyunwoo akhirnya memutuskan untuk maju, mendekat, dan menggenggam kerah baju Pegasus. Ia lalu menyerang Pegasus dengan sundulan maut ke kepala. Tak berhenti sampai di situ, saat Pegasus masih dalam keadaan kesakitan, Hyunwoo langsung menggunakan teknik maharajanya. Serangan itu begitu luar biasa hingga menghantam Pegasus dengan keras, membuatnya terpental jauh ke belakang. Namun, meskipun terlihat brutal, serangan itu ternyata tidak cukup untuk menumbangkan Pegasus begitu saja. Pegasus perlahan bangkit kembali, darah mengalir dari sudut bibirnya, namun ia masih menunjukkan ekspresi penuh percaya diri. Sambil berjalan mendekat, ia berkata dengan tenang, "Kulangi perkataanku tadi." Sembari berbicara, ia mengaktifkan teknik mematikan, sebuah lubang dimensi yang dari dalamnya keluar petir yang menyambar ke segala arah. "Kau memang luar biasa," lanjutnya, "tapi bukan berarti kau tak tertandingi." Wajahnya semakin serius saat ia menatap Hyunwoo. "Sejak pertama kali aku menjadi climber, aku tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tapi sekarang..." Ia mulai mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, "Aku akan menggunakan semuanya." Hyunwoo, yang melihat perubahan aura Pegasus, segera menyadari bahaya yang mengancam. Teknik yang digunakan lawannya bukan serangan biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa menghapus keberadaannya dalam satu serangan. Berlari cepat, Hyunwoo berpikir bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah tetap berada di dekat Pegasus, setidaknya untuk meminimalisir efek dari serangan terkuat itu. Dengan satu ayunan cepat, Pegasus menebaskan pedangnya. Teknik itu ia beri nama Extreme Thunder Spirit Sword. Dalam sekejap, area sekeliling mereka berubah menjadi pusaran energi, seolah-olah dunia berpusat pada Pegasus. Pegasus, yang masih berdiri kokoh, menatap Hyunwoo dan berkata, "Matamu bagus juga. Saat aku mengayunkan pedang, kau merenggut kerah bajuku dan memutar tubuhmu. Namun, meskipun begitu, kau tetap tidak bisa menghindari semua seranganku." Di sampingnya, Hyunwoo terlihat sedikit goyah. Meskipun ia berhasil menghindari serangan langsung, petir dari serangan Pegasus tetap menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasakan kesakitan yang luar biasa. Namun, saat tubuhnya hampir menyerah, tiba-tiba notifikasi layar muncul di hadapannya. Ilmu sihir telah berkembang. Hyunwoo terdiam. Ia tidak mengerti bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Ia segera melangkah mundur, menjauh dari Pegasus untuk mengatur napas. Pegasus, yang melihat Hyunwoo masih bertahan, berbicara dengan nada dingin. "Aku ingin tahu apakah keberuntunganmu masih ada untuk kedua kalinya," katanya sembari mengaktifkan kembali teknik yang sama. Kali ini, aura yang ia keluarkan terasa jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Melihat itu, Hyunwoo berpikir dalam hati, "Luar biasa. Kekuatan seperti itu bukan skill dari sistem, tapi teknik yang ia buat sendiri." Dia lalu menyadari sesuatu. Jika Pegasus yang ia hadapi benar-benar sama dengan yang muncul di berbagai novel, maka pria ini adalah legenda. Seorang pejuang yang mencapai tingkat tertinggi dalam peperangan. Pria terkuat di dunia itu, Pegasus. Pegasus, yang mulai kehilangan kesabaran, bertanya, "Kau masih bersikeras untuk bertarung walau sudah melihat Thunder Spirit Sword milikku?" Hyunwoo tersenyum tipis. "Kau pikir aku akan takut dengan itu?" Mendengar jawabannya, Pegasus semakin kesal. "Angkuh sekali. Apa kau belum menyadari kalau kau tidak bisa menang melawanku?" Hyunwoo tertawa kecil. "Benar, aku tidak bisa menang melawan kekuatanmu sekarang. Tapi meskipun begitu..." Ia menggerakkan tangannya, merasakan sesuatu yang berbeda di tubuhnya. "Thunderbolt milikmu sepertinya membangunkan chi milikku." Pegasus terdiam, terkejut mendengar kata-kata itu. Hyunwoo kembali mengingat masa-masa ia terjebak di menara dan berlatih berbagai macam seni bela diri. Ada satu teknik yang bahkan tidak bisa ia kuasai saat itu, Devil S Power. Karakter-karakter dalam novel tentang Satria menyebut teknik ini sebagai kekuatan absolut, hanya bisa dimiliki oleh manusia terhebat di dunia. Dulu, Hyunwoo tidak memiliki tenaga dalam dan tidak mengerti bagaimana memanfaatkan chi dalam teknik bertarung. Ia hanya bisa meniru pergerakan karakter yang ia baca dalam novel. Namun, kini semuanya berbeda. Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dari punggung Hyunwoo,
muncul sesuatu yang menyerupai sayap cahaya. Sambil tersenyum, ia berkata, "Dalam 10 detik tadi, kau menjadi guruku, Pegasus." Pegasus, yang semakin kesal, langsung melancarkan serangan ke arah Hyunwoo yang masih melayang dengan sayapnya. Namun, sebelum serangan itu tiba, Hyunwoo dengan cepat turun ke tanah. Menatap lurus ke Pegasus, ia berkata dengan yakin, "Aku akan memperlihatkan apa yang sudah kupelajari darimu." Dalam hatinya, Hyunwoo mulai mengumpulkan seluruh kekuatannya di satu tempat. Ia memusatkan energinya di kakinya, bersiap melancarkan teknik yang baru saja ia pahami. Pegasus, yang melihat pergerakan aneh Hyunwoo, tidak tinggal diam. Ia kembali mengangkat pedangnya, bersiap untuk menebas lawannya dalam satu serangan penentu. Namun, sebelum pedangnya turun, Hyunwoo lebih dulu bergerak. Dengan satu loncatan cepat, ia melesat ke depan dan menghantam Pegasus dengan teknik yang ia namai Extreme Overlord Kick. Serangan itu begitu luar biasa. Kecepatannya bahkan tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kamera pengawas yang merekam pertarungan itu pun langsung rusak akibat dampak energi dari teknik tersebut. Ketika kepulan asap akibat benturan menghilang, hanya satu sosok yang masih berdiri tegak. Hyunwoo. Namun, Pegasus tidak terlihat dimanapun. Di saat yang sama, notifikasi layar muncul di hadapan Hyunwoo. Anda telah berhasil mengalahkan Climber Pegasus.